Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, selamat datang di channel Smarter V. Hari ini kita akan membahas soal kuis yang sudah ada, soal kuis yang ada 4 buah, dan kita akan membahasnya satu persatu secara detail ke dalam 4 buah video. Namun, kita coba lihat sekilas soal-soalnya. Yang pertama adalah ini, 2 buah dioda yang dipasang sedemikian rupa dengan menggunakan kapasitor sebagai filternya, dan juga di sini ada RL. Oke, nanti yang ditanya adalah DC output voltage dan ripple-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah transistor BJT. Kemudian clipper and clamper. Dan yang terakhir masih tentang dioda sebagai penyearah, tapi yang ini adalah setengah gelombang. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama, soal yang pertama ya. Nah, dari soal kita bisa catat soal. Saya bikin warna kuning saja. Soal 1 kita bikin diketahuinya apa saja. Kita bisa peroleh dari gambar ya, bahwa tegangan awalnya itu itu sama dengan, saya bikin di sini V1 saja. V1 itu sama dengan 120 VRMS. Kenapa VRMS? Karena ini adalah AC, jadi selalu itu dalam bentuk root mean square. Kemudian frekuensinya adalah 60 Hz. Selanjutnya N1 sama dengan 7, N2 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau 7.2 berarti ini N1 dan yang ini adalah N2. Oke. N itu adalah jumlah atau banyaknya jumlah lilitan. Kemudian ada kapasitor itu sebesar 68 mikrofarad, dan yang terakhir RL-nya itu sebesar 2,2 kilo ohm. Nah, yang ditanya itu sebenarnya ada dua, ini ada miss ya. And figure below itu bukan yang ditanya. Yang pertama itu adalah berapa V outputnya, oke? Kemudian V outnya saya bikin. Dan yang kedua itu adalah VP-nya, VR-nya, ripple. Nah, kita coba selesaikan. Penyelesaian. Oke, satu persatu ya. Nah, yang pertama kita sudah tahu nih rumus bahwa V1 per V2 sama dengan I2 per I1 sama dengan N1 per N2. Nah, karena kita ingin mencari V2 dan ini kita tidak tahu komponen, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, sehingga nanti V1 per V2 sama dengan N1 per N2. V1-nya berapa? Ini ya, 120 VRMS dibagi dengan V2. Saya bikin di sini V2. Kelihatan ya? Atau saya back? Oke, saya buat agak kecil, V2. Oke, masih kelihatan? N1-nya adalah 7, N2-nya adalah 1. Saya buat ke sini ya. Sehingga nanti menjadi V2 itu sama dengan 120 VRMS dibagi 7. Nah, ini hasilnya adalah 17,14 VRMS. Nah, ini V2-nya. Jadi keluaran dari trafo itu adalah sebesar 17,14 VRMS. Tapi untuk bisa masuk ke benar-benar ke dioda, tidak hanya diturunkan saja, trafo juga mengubahnya. Oke? Karena itu kita buat di sini VRMS itu sama dengan VP per akar 2. Nah, semua masukan dari AC itu selalu dalam root mean square kan? Nah, ini adalah rumusnya. Saya berikan tanda warna kuning supaya diingat. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung tinggal kerjakan. Saya kembali ke warna kuning. Nah,
Dengan demikian, ini VP sama dengan berapa? Oh, warnanya berbeda, tapi tidak apalah ya. VP sama dengan VRMS dikali akar 2. VRMS-nya berapa? Yang ini kan? Nah, ini 17,14 dikali akar 2, ini sama dengan 24,24 volt. Maka inilah tegangan yang keluar dari transformator atau trafo step down yang masuk ke dioda 1 dan dioda 2. Oke, sampai di sini bisa. Selanjutnya kita lanjutkan bahwa tadi kita sudah peroleh VP-nya itu adalah 24,24 ya. Tadi VP sama dengan 24,24 volt. Itu kan adalah tegangan yang keluar ya dari trafo. Tapi karena ini ada 2 buah dioda, maka tidak semuanya ke satu dioda, dia akan terbagi. Gitu. Jadi berapa tegangan masuk ke dioda, ke masing-masing dioda itu sama dengan rumusnya seperti ini. VP in sama dengan setengah VP. Oke, ini setengah dikali VP-nya tadi yang ini kan, menjadi 24,24 volt. Ini udah tidak volt, VRMS ya, menjadi 12,12 volt. Nah, ini adalah the DC output voltage, ya kan? Voltage due to the capacitor input filter. Oke. Jadi karena sudah terbagi dua nih ya, yang masuk ke sini adalah 24 totalnya. Nah, jadi yang masuk ke kapasitor itu adalah setengahnya. Oke. Ini adalah yang masuk ke dioda. Jadi ini adalah tegangan yang masuk pada setiap atau saya katakan masing-masing dioda. Oke, dioda. Nah, lalu setelah dari dioda kan ada tegangan yang masuk ke kapasitor ya. Nah, berapakah itu? Nah, itu kita bisa nyatakan seperti simbol ini, VP out. Nah, itulah dia keluarannya. VP out itu sebesar berapa? VP out itu sama dengan VP in untuk kapasitornya ya. Nah, berarti ini kan sama dengan 12,12 volt. Nah, ini merupakan the DC output voltage due to the capacitor input filter. Jadi inilah tegangan yang masuk ke kapasitor. Selanjutnya, kita mencari berapa arus yang melewati RL atau kita bikin di sini IL. IL itu sama dengan menggunakan rumus Ohm ya. V per R. V-nya itu berapa? Ya pasti yang kalau misalnya masuk ke sini, maka masuk ke sini juga sama kan ya? Kalau paralel itu kan tegangannya sama, arusnya yang berbeda. Nah, ini berarti VP out saya bikin ya. Karena hasilnya karena nilainya sama. Ini RL, maka VP out itu adalah 12,12 volt, sedangkan si RL-nya itu adalah 2,2 K. Nah, hasilnya ini sama dengan 5,51 mili ampere. Nah, itu adalah arus pada RL. Nah, berapa frekuensi akhir? Frekuensi akhir itu selalu rumusnya 2 dikali F in. 2 dikali F ini itu frekuensi masuk itu adalah 60 kan, maka ini 120 Hz. Oke. Dan yang terakhir adalah VR. V ripple-nya. V ripple itu selalu rumusnya IL per F dikali C. Oke, ini sama dengan 5,5 miliampere dibagi frekuensinya berapa? V output ya. Ini 120 dikali 68 mikrofarad. Kita bikin, nah, oke, warna putih tidak apa. Maka hasilnya itu adalah, saya bikin warna hitam saja. Maka hasilnya itu adalah 675 milivolt. Kemudian kita bikin keterangan di sini, ini merupakan the DC output
voltage is 12,12 volt, ya kan? With the saya bikin 675 mV RP ripple, VP ripple, VR ripple saya bikinnya ripple. Oke, jadi jawabannya adalah 12 ya, 12,12 volt dan juga 675 mV. Maka jawabannya adalah A. Oke, demikian solusi untuk soal pertama. Sampai ketemu di solusi nomor 2, yaitu yang ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.